Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik secara gratis untuk minggu depan tanggal 4 sampai 8 Agustus 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi yang belum join, boleh langsung join saja ya, menggunakan link yang ada di deskripsi. Karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di sana seperti info harian, kemudian saham scalping, menu sore, dan juga hasil kita di premium. Yang ingin join ke Antek Saham Premium, boleh langsung hubungi saya melalui Telegram @yoswaal. Di sana kalian akan mendapatkan banyak benefit ya jika kalian join ke Antek Saham Premium. Seperti mendapatkan saham-saham rekomendasi lengkap dengan trading plan, beserta chart dan analisanya, kemudian mendapatkan juga channel Telegram, grup diskusi, ikut update market, news-news terbaru, info-info terbaru seputar saham, kemudian menjadi prioritas untuk berdiskusi dan bisa konsultasi portofolio kapan saja. Lalu Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan di YouTube Antek Saham dengan biaya 1.000 per hari atau 30.000 per bulan. Kalian akan mendapatkan banyak benefit juga seperti mendapatkan saham-saham menarik setiap minggunya beberapa video, seperti video ini khusus pelanggan ya, yang ini. Kemudian mendapatkan juga saham-saham menarik setiap harinya, kemudian menjadi prioritas untuk berdiskusi di kolom komentar YouTube, dan mendapatkan akses ke konten eksklusif dari Antek Saham. Jika tertarik, langsung saja klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya di sana. Jika ada yang mau join ya ke premium secara gratis, untuk sekarang masih ada slotnya. Kalian bisa join secara gratis dengan syarat membuka akun di KB Valbori Sekuritas melalui Antek Saham atau melalui link ini. Kalian akan jika kalian sudah mendaftar, maka kalian harus deposit minimal 5 juta dan setelah itu akan kita invite ke premium dan kalian bisa konfirmasi ke admin WA atau hubungi saya juga melalui Telegram boleh. Jadi kalian konfirmasi setelah buka akun dan deposit 5 juta, setelah itu kita invite ke grupnya, ini grupnya ya, Valburi X Antek Saham, dan setelah itu kalian ya, tanpa biaya apa-apa, kalian sudah bisa join ke Antek Saham Premium. Jika tertarik atau ingin tanya-tanya, boleh hubungi saja admin melalui WA 0858 1084 8955. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai mengupdate dulu trading plan di minggu yang lalu atau stock pick kita di minggu yang lalu yang saya bagikan secara gratis juga. Yang pertama ada ESA. Untuk ESA boleh kita lihat sangat bagus ya. Sesuai dengan analisa kita di minggu yang lalu, kalau ESA akan turun dulu ke area demand 590 sampai 610 dan boleh kita lihat setelah mencapai demand ESA mengalami rejection dan bergerak naik. Nah, di sini area pembelian kita sudah hit ya. Area pembelian 595 sampai 630 sudah hit di hari Senin dan sudah mulai bergerak naik kembali. Oke. Jadi untuk ESA masih bagus, arahnya masih akan bergerak naik ke target kita di 660 sampai 690 dan tetap pakai stop loss di 560. Semisal trading plan kita tidak valid ya, atau ada news tiba-tiba yang buruk, jadi kita siap-siap juga cut loss di area bawah. Jadi selama belum hit area stop loss, maka untuk ESA masih bisa di hold sesuai dengan trading plan kita di sini. Lalu yang kedua di minggu yang lalu ada IMAS. IMAS juga sepertinya hit target. Nah, terlihat jelas ya di sini IMAS hit target. Di hari Senin dia turun dulu ke area pembelian kita. Area pembelian kita di 925 sampai 975. Sedangkan low di hari Senin sampai ke 970, jadi harusnya trading plan-nya sudah valid. Dan jika kalian entry di 975, maka kalian sudah profit sebesar 5 sampai 9% karena di sini hit target yang kedua ya. Di hari Kamis, IMAS hit target yang kedua di 1070 dan happy cuan yang sudah entry di IMAS dan boleh di absen dulu ya. Siapa saja yang cuan dari saham IMAS di minggu yang lalu. Oke, jadi kalian bisa cuan 5-9% hanya dengan menonton satu video dari Antek Saham. Jadi happy cuan, paling tidak kalian bisa kasih testimoni di kolom komentar YouTube. Lanjut ke saham yang ketiga di minggu yang lalu. Ada Total. Dari sini juga Total hit target yang kedua, happy cuan juga. Di sini di hari Senin dia masuk atau masih di hari pembelian ya. Di hari Senin low-nya di 710, hari Selasa juga low-nya di 710 dan 710 merupakan area pembelian kita. Jadi happy cuan juga yang sudah enter di Total, kalian profit sebesar 5-8% dari saham Total. Jadi ada tiga saham yang saya bagikan di minggu yang lalu. Yang pertama ESA masih di area pembelian dan sudah mulai bergerak naik.
Lalu EMAS TP2 happy cuan, total juga TP2 jadi happy cuan, ada 2 saham yang taking profit dan satu masih di area pembelian. Semoga saja ESA bisa naik ke area target kita. Oke, jadi paling tidak kalian absen dulu di kolom komentar karena analisa ini atau saham-saham ini saya bagikan secara gratis. Oke, sekarang kita masuk ke saham-saham yang menarik untuk minggu depan, tanggal 4 sampai 8 Agustus 2025. Saham yang pertama, sebelum ke sahamnya kita update dulu ya. IHSG dulu. Saya lupa. Kita update dulu dengan IHSG, kita mulai dengan IHSG. Boleh kita lihat IHSG break ya, resisten di 7544 dan bergerak naik ke area supply. Dan setelah mencapai supply ada rejection dan bergerak turun ya. Nah, sekarang IHSG berada di area resisten sebelumnya dan di sini akan saya hapus dulu. Dan di sini juga saya pakai satu support di angka 7459, saya tarik dari sini, sebenarnya di sini ya. Kurang ke atas. Oke, di sini. Di angka 7467 dan boleh kita lihat di hari Kamis ya hampir dicapai supportnya dan IHSG berhasil rebound. Nah, kemungkinan pergerakan dari IHSG akan lebih cenderung sideways dulu ya di area ini. Jika kita lihat di time frame yang lebih rendah, ada ya masih dalam bagus yang masih dalam pergerakan naik. Jadi di sini koreksi normal saja. Koreksi normal seperti ini, break, retest, lalu ada potensi dia akan lanjut bergerak naik kembali. Jadi untuk IHSG masih sangat bagus. Intinya selama di atas support ya masih akan bergerak naik ya. Tapi jika support 7467 di breakdown maka IHSG akan koreksi lagi ke area demand selanjutnya di angka 7307 sampai 7370. Jadi pantau area support 7467. Selama di atas area ini maka pergerakan IHSG akan bergerak naik kembali ke area supply-nya. Ini supply ya, saya buatkan tanda S. Dan ini demand, saya buatkan tanda D. Secara flow-nya, jika kita lihat ya di sini masih ada inflow di hari Jumat ya. Dari asing walaupun sebelumnya sempat ada outflow yang cukup besar di 3 hari terakhir dari Selasa sampai Kamis ya. Bahkan terbesarnya di hari Kamis sebesar minus ada outflow sebesar 1,5 triliun. Jadi sebenarnya memang penurunan di sini diikuti dengan outflow, padahal pada saat bergerak naik flow-nya tidak sebesar itu ya. Bahkan di sini flow terbesarnya di 2 minggu terakhir hanya di 600 miliar ya. Jadi pergerakan dari atau kenaikan dari IHSG ini pure dari saham-saham Konglo, bukan dari big banks. Oke. Jadi untuk IHSG sebenarnya masih akan bergerak naik walaupun secara asing belum masuk atau belum masuk banyak, tapi karena yang gerakin dari konglomerasi ya, dan juga nanti di tanggal 8 ada news dari MSCI, maka kemungkinan besar IHSG masih akan bergerak naik. Oke. Jadi untuk IHSG pantau support di 7467, selama di atas area ini maka pergerakannya akan bergerak naik ke supply. Tetapi jika support di breakdown maka IHSG akan turun ke area demand 7307 sampai 7370. Oke, sekarang kita masuk ke analisa dari 3 saham yang menarik untuk minggu depan tanggal 4 sampai 8 Agustus 2025. Yang pertama, yang saya pilih ada Bird atau Bluebird. Oh ya, Bird. Bluebird boleh kita lihat ya di sini. Sangat bagus ya polanya. Di dalam pola keadaan naik ya atau uptrend, lalu dia koreksi normal ke area demand 1890 sampai 1925. Dan juga boleh kita lihat setelah mencapai area demand ini ada penolakannya atau rejection di sini di candle-nya. Jika kita lihat di time frame yang lebih rendah akan kelihatan mungkin ya. Nah, di sini terlihat ya ada mulai ada candle bullish setelah mencapai demand yang menandakan memang mulai ada rejection di time frame yang lebih kecil, tapi di time frame yang besarnya masih dalam keadaan merah atau candle merah, jadi masih ada potensi akan bergerak turun seperti ini. Oke, tapi secara teknikal karena dia masih dalam keadaan uptrend dan sedang koreksi saja, koreksi normal atau koreksi sehat ke area demand, maka harusnya Bluebird masih akan bergerak naik selama di atas area demand-nya. Secara broker summary-nya, oke, di sini ada buangan dari bandar 3 hari terakhir. Jadi wajar saja harga Bluebird bergerak turun di sini ya, harga sahamnya. Tapi asingnya masih flow ya, masih masuk di sini. Coba kita lihat di 1 minggu terakhir. Nah, terlihat kalau 1 minggu terakhir KZ masih beli dengan average 1979 dan sudah di bawah ya, sudah di
bawah average-nya, jadi masih ada potensi Bluebird akan bergerak naik. Jika kita hitungnya dari tanggal 15 Mei, setelah dia berhenti naik, 15 Mei coba kita cek. Oke, terlihat jelas BK Akum 15 average-nya, dan sekarang masih ada potensi dia akan turunnya. Jadi memang area demand kita ini menjadi area demand atau area beli terbaik untuk Bluebird karena average dari bandarnya di area tersebut. Di 19.15, 19.12, 19.37. Jadi area terbaik untuk beli saham Bluebird di angka ini karena average dari bandar pada saat selama di sini adalah di angka tersebut, di angka 1890 sampai 1925. Jadi dengan ini harusnya Bluebird akan di markup lagi ke atas karena sudah mendekati area average dari bandarnya. Dan juga seperti yang tadi, di sini penurunannya hanya untuk koreksi saja, koreksi normal atau koreksi sehat. Jadi sangat potensi Bluebird akan bergerak naik ke area target kita atau ke resisten terdekatnya. Oke, jadi konfirmasi dari saham Bluebird ini adalah dia koreksi ke area demand dan ada potensi akan bergerak naik karena ada akumulasi dari bulan Mei ya. Kira-kira ya 3-4 bulan terakhir ada akumulasi di saham Bluebird. Oke, dengan ini boleh kita buatkan trading plan-nya. Karena menarik ya secara teknikal dan juga secara broker summary-nya. Di sini saya buatkan area pembelian di area demand. Di area demand-nya. Saya buatkan dari sini 1885, kalian cicil di area pembelian ini, boleh saja langsung di HK ya, karena sudah mulai mendekati area pembelian, 1935, TP-nya 2040. Tapi untuk khusus Bluebird ini harus orang yang sabar ya, karena pergerakannya atau pergerakan kenaikannya cukup lambat, dan juga pergerakan turunnya sama ya. Pergerakan turunnya boleh kita lihat, per harinya nggak mencapai 1% ya, hampir 1% saja, rata-rata di 1% saja, dan pergerakan naiknya juga paling besar di angka 4%, jadi kemungkinan pergerakan naiknya akan lebih lambat dibandingkan saham-saham yang lainnya. Jadi yang ingin entry di saham Bluebird harus bersabar dan menunggu sesuai dengan trading plan-nya di sini. Oke, intinya selama belum hit area stop loss di angka 18.15, maka pergerakan dari Bluebird akan cenderung bergerak naik. Dari sini average pembelian saya buatkan di 1930, reserve ratio yang kita dapatkan 1:1, potensi profit and loss di angka 5,96% dengan target di 2040 dan stop loss di 18.15. Jika target kedua tercapai, potensi profit kita di angka 8,81%. Nah, semoga saja sesuai ya, sehingga kita bisa cuan dari saham Bluebird ini. Lalu lanjut ke saham yang kedua, ada Emior atau Mayora. Untuk Mayora juga di sini sangat bagus ya, berhasil break dari area neckline dari pola double bottomnya. Yang pertama, bottom yang kedua, dan area neckline 2130 yang ini. 2130 sampai 2190 sudah valid di breakout yang menjadi konfirmasi kalau Emior atau Mayora akan lanjut bergerak naik ke area target kita. Di sini juga dia breakout dari trend line-nya. Jadi sangat bagus ya konfirmasi dari saham Mayora. Secara broker summary-nya, jika kita cek apakah diikuti dengan akumulasi, jika kita tarik dari tanggal 15 Mei, memang di sini ya penurunannya. 15 Mei dia turun, jadi kita tarik saja. Nah, sini makanya wajar dia ada big distribusi. Jadi kita tarik dari tanggal 23 Juni pada saat dia mulai ada rebound. 23 Juni ya. Coba kita cek. Dan terlihat kalau dari tanggal 23 Juni ada akumulasi ya. Dan memang terlihat jelas setelah tanggal 23 Juni ada pergerakan rejection dan mulai bergerak naik dan akhirnya break dari trendline maupun area neckline-nya. Jadi dengan ini harusnya Mayora akan lebih cenderung bergerak naik. Nah, jika kita lihat dari tanggal 29 Juli pada saat dia setelah breakout dari area neckline 29 Juli, dan terlihat ya ada akumulasi yang cukup besar dari YU, LG, dan NI. Jadi harusnya Mayora akan lebih cenderung untuk bergerak naik karena ada konfirmasi secara teknikal break dari area neckline dan secara broker summary juga ada akumulasi setelah dia mulai bergerak sideways ya di sini. Jadi harusnya Mayora sangat potensi untuk bergerak naik di minggu depan. Di sini saya buatkan average pembelian di 2190, target 1 di 2360, stop loss 2020. Dengan ini kita akan mendapatkan reserve ratio 1:1, potensi profit dan loss di angka 7,76%,
Jika target kedua tercapai di 2460, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 12,33%. Jadi trading plan pada Mayora ini sangat menarik. Area ya. Sini akan saya buatkan area pembeliannya untuk Mayora. Kita tunggu ya dia koreksi atau retest ke area demand-nya. 2130 sampai 2250 ya, boleh. 2250 kalian cicil di area ini. Target di sini ya. TP2 2460. Stop loss di bawah dari area demand di 2020. Oke. Selama Mayora di atas area demand dan belum hit area stop loss, maka Mayora sangat potensi untuk bergerak naik. Nah, view saya di sini masih ada potensi dia akan koreksi dulu atau turun untuk retest. Setelah dia turun, maka akan ada pergerakan naik selanjutnya ke area targetnya. Nah, maka dari itu kita tunggu. Di sini area pembeliannya saya buatkan 2130 sampai 2250, sedangkan closing di hari Jumat masih di 2280. Jadi kita tunggu 3 tick lagi ke bawah, dan setelah itu kita boleh cicil secara perlahan di area tersebut. Semoga saja bertahan di atas area demand, dan akhirnya Mayora bisa bergerak naik ke target kita. Lanjut ke saham yang ketiga atau yang terakhir, ada MAPI. Untuk MAPI, polanya hampir sama seperti Mayora, break dari area neckline, ada juga pola double bottom. Sini ya, bottom yang pertama, bottom yang kedua, dan neckline-nya di sini, 1150 sampai 1180. Dan sudah valid di breakout di hari Jumat, baru banget di breakout ya, jadi masih ada potensi MAPI akan koreksi dulu, turun dulu, lalu bergerak naik ke target kita. Tapi secara teknikal sudah valid, adanya pola double bottom di MAPI, jadi dengan ini harusnya MAPI akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Dari sini juga supportnya area di sini ya, area support di sini. Beberapa kali di reject. Yang pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini, dan tidak berhasil di breakdown. Jadi harusnya area support ini menjadi area pembelian ideal di saham MAPI. Dan apalagi sekarang dikonfirmasi membuat pola double bottom, jadi harusnya MAPI akan lebih cenderung untuk bergerak naik. Secara broker summary-nya, apakah ada akumulasi? Oke, terlihat di sini ada small distribusi jika kita tarik dari tanggal 29 Juli. Coba kita tarik dari sini ya, 30 Juli, coba ya. Oke, masih sama. Coba kita tarik tanggal 1 Agustus. Oke, di sini juga masih sama, ada small distribusi. Dari tanggal 31, masih sama. Jadi secara broker summary memang tidak terlalu bagus ya, karena ada distribusi. Tapi secara teknikal boleh kita lihat ada perlawanan atau rejection setelah harga MAPI mencapai area 1100, ya di 1100. Jadi dengan ini boleh kita manfaatkan pergerakan naik jangka pendek dulu, technical rebound dari MAPI, karena secara broker summary-nya masih distribusi, tapi secara teknikal ada konfirmasi untuk bergerak naik. Jadi kita gunakan view pada MAPI ini sebagai jangka pendek saja, karena tidak diikuti dengan akumulasi pada saat bergerak naik. Oke, jadi di sini kita manfaatkan saja. Nah, jika nanti dia sudah terkena target 1, maka kita boleh keluar semua, dan ada potensi memang nanti akan bergerak turun setelah mencapai area ini. Karena jika kita lihat ya di sini banyak sekali orderan yang terjadi. Harga bergerak sideways, tapi secara perlahan bergerak turunnya seperti ini. Ini digunakan bandar untuk jualan secara perlahan. Nah, akhirnya biasanya jika ada pola seperti ini, para retail dengan senang hati ya, beli terus, average down, dan akhirnya mereka gak sadar harga semakin turun ke bawah. Oke, jadi jika ada pola seperti ini, kita wajib hindari, karena digunakan bandar untuk menjual barang secara perlahan atau distribusi secara perlahan. Oke, jadi untuk MAPI masih ada potensi untuk bergerak naik, tapi kita gunakan untuk jangka pendek saja. Di sini saya buatkan average pembelian di 1185, target 1 di 1260, stop loss di 1110. Dengan ini kita akan mendapatkan terserap rasio 1:1, potensi profit and loss di angka 6,33%. Jika target kedua tercapai, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 10,55%. Jadi sebenarnya trading plan pada MAPI ini sangat menarik ya. Di sini akan saya buatkan area pembeliannya. Saya buatkan di area demand di 1160 sampai ke 1200. 1260, 1310,
stop loss di 1110. Oke. Jadi selama MAPI masih berada di atas area demand, maka pergerakannya akan cenderung bergerak naik. Dan view saya masih ada potensi dia akan turun dulu untuk koreksi, karena pergerakannya lebih cenderung sideways ya. Sideways dulu sebelum bergerak naik, dan di sini juga sideways dulu sebelum turun. Jadi harusnya dia ada potensi dia akan seperti ini ya, turun dulu. MAPI ada potensi dia akan turun dulu, dan akan bergerak naik seperti ini. Jadi kita pantau area demand, yang dimana area demand menjadi area pembelian ideal untuk saham MAPI. Nah, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join ke Premium supaya kalian bisa mendapatkan lebih banyak saham-saham di sana dan kalian akan dipandu di Premium. Sekian dari saya, terima kasih.